Segala yang bernyawa itu pasti mengalami suatu kematian, cepat ataupun lambat. Yang namanya kematian itu pasti akan menghampiri. Yang namanya kematian itu pasti akan datang. Baik itu datangnya tiba-tiba, baik yang namanya kematian itu datangnya tidak menunggu ketika kita sudah tua. Kematian itu akan datang tidak nunggu ketika sudah kita bertaubat, tidak. Jadi yang namanya kematian kapanpun saja bisa datang. Yang namanya kematian dimanapun kita berada itu pasti akan datang. Jadi ketika sudah sampai ajal kematian seseorang, maka tidak akan bisa untuk dimundurkan ataupun dimajukan. Jika sudah cukup takaran umur seseorang, maka kematian akan menghampirinya. Jadi ketika sudah sampai batas umur seseorang yang dijanjikan oleh Allah, maka kematian pasti akan datang. Dimanapun seseorang berada, meskipun berada di dalam suatu benteng yang sangat kokoh, maka yang namanya kematian itu tidak akan bisa dihindari. Yang namanya kematian itu tidak mesti harus menghampiri orang yang tua terlebih dahulu. Yang namanya kematian itu tidak harus menghampiri orang yang saat ini mungkin sakit. Bisa saja kita yang saat ini yang sedang mendengarkan ini, yang saat ini masih sehat. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita 1 jam ke depan itu akan masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa saja setelah mendengar ini atau setelah saya yang berbicara saat ini 5 menit ke depan, 10 menit yang akan datang. Bisa saja. Kalau sudah takaran umur saya ditakdirkan oleh Allah berakhir 10 menit yang akan datang, maka 10 menit ke depan saya akan meninggal dunia. Begitupun siapapun saja yang lagi saat ini sedang mendengarkan suara ini, yang sedang mendengarkan suara saya. Kalau oleh Allah sudah ditakdirkan meninggal, wafat 5 menit ke depan, maka 5 menit yang akan datang orang tersebut akan wafat. Karena kematian ketika sudah tiba masanya, ketika sudah sampai waktunya, maka dia akan datang. Yang namanya kematian tidak bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Apabila kata Allah sudah sampai ajal kematian seseorang, idza jaa ajaluhum, apabila sudah sampai ajal kematian seseorang, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak akan bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Tidak bisa dimundurkan ataupun dimajukan. Jadi kalau sudah takarannya kita harus mati hari ini dan matinya jam 6 sore, maka pada hari ini pada jam 6 sore kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka daripada itu, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Mari kita siapkan perbekalan kita untuk kita menghadapi kehidupan yang kekal abadi setelah kematian ini. Karena yang namanya kematian itu bukan akhir dari segalanya. Yang namanya kematian itu bukanlah ketika kita mati artinya semua akan berakhir, tidak. Akan tetapi justru ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah mati meninggalkan dunia yang fana ini, kita akan mengalami suatu kehidupan. Kita akan menjalani suatu kehidupan setelah kematian ini, yaitu kehidupan yang abadi nantinya. Yang tidak akan ada kematian lagi setelah kehidupan kita setelah kematian tersebut. Maka daripada itu mari ya, yang umur kita ini kita tidak ada yang tahu. Mungkin saja besok, mungkin saja lusa, mungkin saja minggu depan, mungkin saja bulan depan atau tahun depan. Yang pasti kematian pasti akan menghampiri kita. Yang namanya kematian itu pasti akan menemui kita. Maka daripada itu, sebelum kita
ditemui oleh ajal kematian kita, maka mari kita persiapkan sebanyak mungkin bekal kita untuk menghadapi kematian. Mari kita persiapkan sebanyak mungkin perbekalan kita untuk kita menjalani kehidupan setelah kematian ini. Maka daripada itulah, terkadang makanya di antara kita takut ketika ajalnya akan datang. Kenapa? Ya. Ketika seseorang ditanya terkadang itu kok takut menghadapi kematian. Ketika seseorang itu ditanya kenapa kok takut ketika akan dihampiri oleh ajal kematiannya. Padahal yang namanya ajal kematian itu pasti akan datang. Ya, pasti akan datang. Maka daripada itu kita bisa berdoa kepada Allah. Kita selalu hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Agar oleh Allah Subhanahu wa taala kita berdoa agar kita senantiasa diberikan taufik hidayah untuk dipermudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mohon kepada Allah supaya kita dihindarkan dari untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya, jadi sehingga seseorang terkadang sangat begitu takutnya dengan kematian. Karena sekali lagi yang namanya kematian itu pasti akan datang. Cepat atau lambat. Dimanapun kita berada yang namanya kematian itu pasti akan datang. Maka daripada itu mulai saat ini kita mulai lagi untuk senantiasa hanya mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kita hindari sebisa mungkin agar kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, agar jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa seseorang kok takut terhadap kematian itu? Karena memang belum siap untuk menghadapi kematian itu. Mungkin saja belum siap untuk menghadapi kematian itu karena merasa amalnya yang belum begitu banyak. Mungkin saja karena kita sudah pasti meyakini bahwa kita akan dipertanyakan oleh malaikat. Segala perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu kita selain melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soleh, mari kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon agar kita diwafatkan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita mohon kepada Allah agar kita nantinya ketika dicabut ruh dari jasad kita dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan baik di penghujungnya. Itu ya. Sehingga karena kita itu meyakini bahwa yang namanya nikmat kubur itu benar adanya, yang namanya siksa kubur itu benar adanya. Sehingga terkadang di antara kita takut, jangan-jangan nanti kalau pas kita wafat, kita di dalam alam kubur disiksa oleh Allah, diberikan. Kenapa? Tergantung amal kita ketika kita hidup di dunia. Maka daripada itu kita perbaiki hablum minallah kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya harus baik. Tidak cukup juga hanya dah hablum minallah saja. Akan tetapi hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia pun kita harus perbaiki. Tidak cukup kita hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah kalau hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannasnya itu tidak baik. Maka kedua hubungan ini, yang pertama hablum minallah itu harus baik, begitupun hablum minannas juga harus baik. Ya, karena di akhirat nanti kita tidak hanya dipertanyakan tentang hubungan kita dengan Allah, tentang ibadah kita, akan tetapi juga dipertanyakan tentang hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia ketika kita masih hidup di dunia ini. Bagaimana kita sehari-hari dengan sesama manusia, dengan tetangga kita, dengan orang-orang terdekat kita. Itu bahkan akan jauh lebih berat urusannya ketika kita masih punya hubungan dengan sesama manusia yang belum terselesaikan sampai ajal kematian kita tiba. Ya.
Maka daripada itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Bagaimana ya agar kita itu bisa husnul khotimah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, salah satu daripada ciri orang yang husnul khotimah, salah satu ciri orang yang diwafatkan oleh Allah di penghujungnya dengan kebaikan, ya. Baik di penghujung umurnya, baik di penghujung usianya, ketika akan wafat, ketika akan meninggal dunia, ketika dicabut roh dari jasadnya, dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Maka hendaknya alhamdulillah yang sebentar lagi ya kita akan memasuki malam Jumat, ya. Malam Jumat ataupun hari Jumat. Jadi malam Jumat, hari Jumat itu adalah malam yang sangat istimewa. Hari Jumat pun juga hari yang sangat istimewa. Maka pergunakanlah sebaik mungkin malam dan hari yang sangat istimewa ini. Karena salah satu ciri daripada orang yang wafat atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah seseorang yang oleh Allah diwafatkan pada malam Jumat ataupun seseorang yang diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, "Ma min muslimin," kata Rasulullah, "yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri," kata Rasulullah. Tidak ada dari seorang muslim pun, tidak ada dari seorang Islam, seorang muslim yamutu yang mati, yang wafat, yang meninggal dunia yaumal jumu'ati pada hari Jumat, besok berarti. Jadi tidak ada seseorang dari orang Islam ini, kata Rasulullah, tidak ada seseorang pun dari orang Muslim ini, kata Rasulullah, yang mati orang tersebut, orang Islam tersebut, yaumal jumu'ati pada hari Jumat, au lailatal jumu'ati, atau mati wafat seseorang Islam itu pada malam Jumat, illa waqahu Allahu ta'ala fitnatal qabri, kata Rasulullah, kecuali, kata Rasulullah, Allah akan menjaga orang tersebut fitnatal qabri, dari fitnahnya kubur. Jadi ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang Islam, kata Rasulullah, yang wafat, yang mati ataupun yang meninggal dunia pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat, maka Allah akan menjaga orang tersebut dari fitnah kubur. Ya. Jadi kalau sudah Allah yang menjaga seseorang dari fitnah kubur, maka orang tersebut tidak akan terkena siksa kubur. Maka seseorang itu tidak akan pernah terkena azab kubur. Kalau sudah tidak mendapatkan azab kubur, kalau sudah tidak mendapatkan siksa kubur, maka orang tersebut akan mendapatkan kenikmatan kuburnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan sebaik mungkin yang malam ini adalah malam Jumat dan besok hari Jumat. Kita pergunakan sebaik mungkin malam Jumat dan hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah pada malam Jumat ataupun hari Jumat, sehingga kita akan dihindarkan, dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Sehingga salah satu ciri seseorang yang husnul khotimah itu adalah wafat atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu cirinya seseorang yang wafat atau meninggal pada malam Jumat ataupun hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesempatan untuk memperbaiki usia kita, untuk memperbaiki di penghujung, di sisa-sisa umur kita ini, agar diri kita lebih baik lagi dari yang telah kita lewati, sehingga mudah-mudahan kita oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin.